Assalamualaikum Bu, izin perkenalkan saya Fatimah Zahra dari kelas 11 TKJP. Mau mewawancari Ibu terkait tentang tugas PKKWU kami. Iya. Tugasnya gimana? Apa yang bisa Bu bantu? Siapa yang mendirikan usaha racikan Ibu? Oh, yang mendirikan saya bareng suami. Siapa yang terlibat dalam pengelolaan usahanya Ibu? Yang mengelola ya kami berdua, saya dan suami. Kemudian kita ngerekrut karyawan ya. Jadi dibantu sama karyawan. Siapa target utama pelanggan Anda? Sudah tadi ya, pelanggannya itu adalah targetnya Bu Wit, karena Bu Wit mendirikan usaha itu temanya keluarga, jadi targetnya adalah keluarga ya. Jadi acara ya, baik keluarga yang sesungguhnya ataupun acara-acara keluarga, itu targetnya ya. Apa produk atau jasa yang Anda tawarkan? Yang Bu Wit tawarkan itu makanan pokok. Jadi Bu Wit menawarkan menu ayam yang kemudian penyajiannya atau menunya itu tidak sekedar ayam goreng saja, tapi ayam goreng dengan berbagai plating begitu. Apa tantangan terbesar dalam menjalankan usaha ini? Tantangannya tadi disebutkan ya. Iya. Yang tadi sudah kita obrolkan. Jadi tantangannya itu sekarang di era sekarang itu banyak sekali ketemu, kalau Bu Wit kan sudah generasi tua lah katakan ya. Sekarang banyak sekali usaha-usaha yang dirintis oleh generasi muda dengan keunikan masing-masing mereka itu ya. Jadi Bu Wit harus bisa, marketnya banyak orang muda, gimana caranya Bu Wit sebagai orang tua tapi bisa ngikutin maunya pasar, yang dimana segmen pasarnya itu ada yang tua atau yang muda, dan Bu Wit bisa ngikuti kemauan pasar. Apa keunggulan usaha itu? Keunggulannya ya karena namanya bisnis kuliner, pasti dia punya cita rasa yang tidak dimiliki oleh usaha yang semacamnya ya. Jadi Bu Wit bisa membanggakan bahwa racikan itu punya rasa atau tes yang, makanya Bu Wit kan kalau kalian pernah lihat atau pernah beli di racikan buayan itu, memang boxnya itu tak tulisnya bukan nama racikan buayanya, bukan, tapi tak tulis gede-gede namanya special taste. Artinya karena memang yang Bu Wit andalkan itu memang masalah rasa. Jadi meskipun sama-sama jual ayam, tapi rasa di racikan itu memang rasanya itu memang benar-benar special taste bukan dibandingkan ya, tapi Bu Wit merasa bahwa itu memang benar-benar special taste dibanding makanan sejenis. Itu memang rasanya punya keunikan sendiri yang tidak dimiliki oleh usaha-usaha yang sejenis itu tadi. Ya. Terus kapan usaha ini mulai berdiri? Berdirinya bulan Mei 2025, baru saja, belum terlalu lama. Kapan biasanya permintaan pelanggan paling tinggi? Kalau perharinya paling tinggi itu biasanya sebelum maghrib sampai isya, sampai jam 8 malam lah itu kalau tiap harinya. Kalau tiap bulannya tidak tentu ya, tapi pada event-event setiap bulan selalu ada event lah. Misalnya Agustusan kemarin ya rame karena momen Agustusan ya. Kemudian setelah Agustusan lewat, alhamdulillah momen banyak ya, itu permintaan juga lumayan tinggi. Kalau sekarang kan Maulid Nabi ya, Maulid Nabi ini juga permintaan selalu ya alhamdulillah tinggi terus juga, karena kalau Maulid kan sekarang orang-orang sudah pada mulai bosan masak. Jadi misalnya ada acara Maulid atau ada acara apa, misalnya ini Maulid kayak nanti sore itu ada yang pesen 75 box, kemarin sore 40 box kayak gitu, karena acara-acara itu event-event orang sudah mulai daripada repot masak, pesan saja 15.000, 10.000 itu sudah bisa dapat makanan yang layak dan enak. Jadi kalau masalah kapan permintaan tertinggi, selalu ada ritme yang satu waktu dengan waktu lain berbeda. Kalau harinya ya biasanya jam makan siang. Kalau siang ya jam makan siang. Kalau sore sering-seringnya itu ya sebelum maghrib sampai jam 8 malam, itu lagi jam-jam lumayan permintaan tinggi. Kalau setiap bulan itu tadi eventnya selalu berbeda. Ya selalu berbeda. Begitu mungkin.
Ya, terus kapan rencana pengembangan usaha berikutnya dilakukan? Itu Buit belum berani, tadi Buit sampaikan karena baru berjalan. Kalau sampai sejauh ini sih alhamdulillah cukup. Kalau kita namanya usaha pasti ada, kita ngomongin profit ya. Kalau secara profit sudah ya alhamdulillah profit gitu ya. Tapi kalau untuk membuka usaha kayaknya Buit belum terlalu kepikir lebih jauh. Kenapa? Karena usaha itu dikatakan stabil itu kalau sudah 1 tahun. Kalau masih hitungan 1 bulan 2 bulan belum berani, ya minim 6 bulan lah. Kalau 6 bulan sudah stabil, itu baru berani buka cabang. Tapi Buit itu belum mengambil opsi itu, belum arah opsi. Meskipun kalau Buit kan sering live ya, kalau live banyak yang minta buka tuh di Kebumen, di Gombong kayak gitu, karena Buit kan aja di kota kecil, di desa ya. Jadi kepengen supaya teman-teman yang di kota itu juga kepengen ngerasakan kayak Pere Chicken. Karena itu tadi Buit berani buka Chicken karena Buit punya, katakan apa ya, resep rahasia lah ya, supaya makanannya itu memang tidak dimiliki oleh usaha sejenis. Jadi ada spesial tes yang itu hanya ada, ciri khasnya hanya ada di Chicken. Ya. Terus di mana lokasi utama usaha Anda? Ya, lokasi utamanya adalah di Jalan Karangbolong, kilometer 10 Buayan, Kecamatan Buayan. Di mana produk atau jasa Anda dipasarkan? Dipasarkannya di offline saja di situ. Jadi Buit buka kayak semacam warung lah ya, kedai makan kayak gitu. Nah, hanya saja Buit sounding atau atau namanya mencari marketnya itu tidak hanya yang mereka lewat kemudian datang, tapi Buit juga sounding lewat TikTok, kemudian Buit juga sering live kayak gitu ya. Supaya apa? Supaya orang-orang yang jauh-jauh juga tahu gitu ya, tahu dan kepengen tahu, jadi kepengen datang ke Chicken. Jadi memviralkan produk yang kita punya. Baik Bu, di mana Anda mendapatkan bahan baku tersebut? Kalau bahan bakunya, kalau resep olah sendiri ya. Tapi kalau bahan baku seperti ayam, beras, tepungan itu Buit punya mitra. Ya, punya mitranya tersebar, tapi di daerah situ saja sih. Terus mengapa Anda memilih usaha ini? Ya karena itu tadi, karena berbisnis di bidang kebutuhan primer. Kebutuhan itu kan kalau kita belajar ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Nah, kondisi saat ini setelah Covid utamanya ya, kondisi ekonomi Indonesia kan belum pulih gitu ya. Pulihnya masih mengelompok, ada yang orang tiba-tiba kaya banget, tapi kalau secara umum kita bisa dikatakan ekonomi itu lagi nggak baik-baik saja. Jadi daya beli masyarakat itu turun pakai banget ya. Nah, supaya kalau menyikapi daya beli yang turun, kalau kita sebagai mental pengusaha ya kemudian kita tidak diam. Kalau kita hanya diam ya kita nggak dapat pemasukan. Nggak dapat pemasukan. Mari Pak Cat nggih. Nah, kita sebagai mental usaha ya kita harus melihat, kita harus tetap usaha maksudnya ya. Nah, usahanya bagaimana? Buit melihatnya melirik ke pangsa yang primer. Ke primer itu kan pangan, sandang, pangan gitu ya. Nah, pangan, papan, sandang. Nah, tapi yang primer Buit melirik ke arah yang pangan tadi, kebutuhan pokok, dan makannya juga bukan makanan yang yang sifatnya cemilan atau apa, bukan, tapi sesuatu yang memang dibutuhkan, yaitu makanan pokok, makanan utama, nasi gitu. Terus mengapa pelanggan harus memilih produk atau jasa Anda? Ya karena spesial taste tadi. Ya, jadi saya sebagai penjual, saya berani memastikan bahwa makanan-makanan yang tersedia atau yang Buit jual itu memang benar-benar spesial taste tadi. Jadi memang istimewa dengan harga yang insya Allah terjangkau. Tagline-nya Chicken itu kan makan enak nggak harus mahal ya. Jadi memang insya Allah sajiannya, menunya itu istimewa lah, spesial taste beneran. Ya, terus mengapa usaha ini penting bagi Anda? Ya, bagi Buit penting karena yang namanya orang usaha itu kan pasti untuk supaya dapat income kan ya, supaya dapat income. Kondisi kita lagi susah cari uang. Nah, kita jangan berpikir wah lagi susah kemudian kita diam. Justru kita harus banyak bergerak supaya income uang itu bisa masuk ke kita. Jadi dengan nanti uang masuk ke kita juga bisa membantu juga orang kan ya, orang yang tidak punya pekerjaan juga jadi punya pekerjaan. Jadi pertama faktor ya pasti untuk namanya orang usaha pasti untuk diri sendiri gitu ya. Tapi selain untuk diri sendiri juga bermanfaat untuk diri, juga bermanfaat untuk orang lain dan lingkungan. Terus bagaimana proses produksi atau pelayanan dilakukan?
proses produksinya. Jadi memang kalau di Red itu ada 2 divisi ya, ada divisi produksi dan ada divisi frontline. Frontline itu pelayanan. Jadi kalau ada pesanan gitu ya, yaitu nanti yang menerima dari tim frontline kemudian melempar kepada tim produksi. Jadi ada divisinya masing-masing. Terus berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melayani satu pesanan? Satu pesanan tergantung menunya, tapi rata-rata sekitar 10 sampai 30 menit. Kalau 10 kalau dia datang tapi barangnya ada di display gitu ya sudah tinggal 5 menit aja juga sudah selesai kok, udah ada langsung siap gitu ya. Nggak perlu 5 menit, bahkan 2 menit pun insya Allah udah siap. Tapi kalau memang itu baru diolah, artinya misalnya dia pesennya misalnya pesennya chicken grill gitu ya. Kalau grill itu kan pakai hot plate, itu kan butuh waktu, itu sekitar 15 menit. Atau ada yang pesen ayam utuh kan gorengnya kan tidak sebentar, itu sekitar 20 menit sampai 30 menit. Oh ya, terus pertanyaan terakhir, bagaimana strategi Anda dalam mengembangkan usaha? Ya strateginya itu tadi dengan memviralkan karena sekarang kan dunia kita kan lebih banyak dunia media sosial ya, jadi mau tidak mau harus terus nge-sounding, memviralkan setiap usaha yang kita punya. Ya. Sekian Bu pertanyaan dari kelompok kami. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Selamat sore Kak. Sore. Kami dari siswa SMK Negeri 1 Gombong ingin mengajukan Beberapa pertanyaan ke Kakak. Oke. Pertanyaan pertama, siapa atasan langsung Anda? Atasan langsung ada Bapak Arif Kurniawan. Rekan kerja yang paling sering berkolaborasi sama Kakak siapa? Rekan kerja Ara. Ya. Kakak sering ngelayanin pelanggan yang datang ke sini? Sering? Siapa Kak namanya kalau boleh tahu? Kalau itu si paling Kak Abror. Ya. Dia sering beli ayam utuh. kalau di Di ayam geprek ini, racikan ini kerjanya Kakak. kerja Tugas utama utamanya Kakak Kakak di siapa? sini. Aku kerja utamanya itu kayak melayani orang yang beli, misal kayak ngasiri, terus melayani penyajian yang dipesan sama customer. Kalau di Red Chicken ini apa tantangan Kakak yang terbesar di pekerjaan Kakak? Tantangan terbesar itu ketika lagi rame sih, kan kadang kayak keteter gitu ya. Iya. Jadi ngerasa itu jadi tantangan. Kadang kan customer pada nggak sabar ya, kayak mana Mbak mana gitu. Itu menurutku udah jadi tantangan sih. Terus di sini juga apa fasilitas yang paling membantu Kakak dalam bekerja? Fasilitas yang menurutku membantu itu ada musola. Jadi kalau mau sholat itu nggak yang harus nyari musola dulu, nggak perlu jauh-jauh. Oh, jadi dekat gitu ya? Iya. Nggak jauh. Terus kapan Kakak mulai bekerja di sini kayak? Dari pas pertama mau buka sih, 24 Mei. Terus kapan waktunya paling sibuk, kayak pas Lebaran apa pas itu? Belum ya? ada sampai segitu sih. Paling kayak jam makan siang, jam makan malam gitu rame banget. Jadi itu paling sibuk waktu itu. Kenapa Kakak milih pekerjaan ini Kak? Butuh aja sih, waktu itu kan ada loker ya, nyobain. Ternyata lagi beruntung, terus diterima. Kebetulan suka kulineran juga. Menurut Kakak pekerjaan ini itu penting nggak? Penting sih, jadi punya pengalaman kayak soal masak-masak. Posisi aku belum pernah masak, nggak bisa ngapa-ngapain, jadi tahu pengalamannya. Menurut Kakak, emang racikan ini bisa berkembang terus nggak Kak? Bisa. Dengan yang 3 bulan ini masih rame terus ya mungkin bisa sih, soalnya bosnya kan juga itu ya ngontenin banget, jadi tetap berjalan ya. Walaupun kadang ada sepinya tapi tetap berjalan sih. Terus di mana Kakak itu dapat informasi bisa kerja di sini di sosial media? Bukan, aku dapat dari
saudaraku. Iya, terus aku nyoba ngelamar. Terus di mana kakak itu paling produktif, merasa paling produktif kerjanya? Penyajian. Oh, penyajian. Iya. Kalau menyelesaikan tugas sehari-hari itu kakak bagaimana ya biar tetap produktif? Menyelesaikan tugas. Bagaimana kakak menyelesaikan tugas sehari-hari? Gimana ya? Kayak mau closingan apa gimana ini maksudnya? Iya ya. Mungkin pas pagi-pagi hari gitu kan, misalkan kan datang sibuk. Oh, mau buka. Iya. Iya, kalau sendiri kadang ya cepet-cepet biar cepet siap sih. Kalau ada itu kayak pesanan, berapa lama kakak bisa nyelesain itu kayak? Tergantung pesenannya juga ya. Kayak misal kemarin ada 300-an, jadi ada 3 jaman dalam menyelesaikan. Dari mulai jam 4:30 sampai jam 7 udah jadi, udah tinggal nganter. Itu 300 paket. Kalau cuma 7 paling 15 menitan lah, asal ayamnya udah siap. Terus kalau supaya menjalin hubungan baik dengan pelanggan itu gimana ya kak? Ramah? Ramah. Iya, ramah. Ya kadang dijak ngobrol juga sih biar nggak canggung gitu ya sama customer. Udah. Sekian ya kak dari kami, makasih atas waktunya ya kak. Iya, Oke. makasih. Iya, sama-sama. Ya, saya dari SMP Negeri 1 Gombong. Di sini mau mewawancara ibu terkait tempat ini. Yang pertama, siapa yang merekomendasikan fried chicken ini kepada ibu? Rekan kerja. Ya. Yang kedua, apa yang paling ibu suka dari fried chicken ini? Apa? Rasa Apakah ibu puas dengan pelayanan yang ada di sini? puas? Ya. Terima kasih ibu. Ya, sama-sama. Sebelumnya, mohon maaf ibu, kami dari SMP Negeri 1 Gombong ingin mewawancara ibu terkait tentang informasi tempat ini. Yang pertama, di mana ibu mengetahui informasi tentang produk atau jasa ini, tempat ini? Oh, pas lewat ini juga baru pertama kali. Oh, baru pertama. Untuk yang kedua, kapan biasanya ibu membeli? Baru pertama kali. Bagaimana harapan ibu tentang makanan yang di sini? Ya, mudah-mudahan enak, cocok ya mbak ya. Siapa saja yang biasanya menggunakan produk atau jasa ini bersama Anda? Teman sekelas mungkin? Yang menggunakan produk atau jasa itu maksudnya yang membeli makanannya. Saya sama teman sekelas saya pada saat itu. Apa alasan utama Anda membeli produk atau jasa ini? Saya dan teman sekelas saya memilih untuk membeli produk tersebut karena kami percaya bahwa produk yang dijual dan ditawarkan oleh Bu Wiwit itu produk yang bagus dan layak untuk dibeli. Selain itu, harganya juga murah dan rasanya enak. Jadi itu yang menjadi alasan kami ingin membeli produk tersebut. Apa yang perlu ditingkatkan dari pelayanan produk ini? Peningkatannya kalau menurut saya sih sebenarnya nggak ada, karena pelayanannya tuh udah Oke banget. cukup bagus ya, udah oke. Peningkatannya mungkin apa ya, nggak ada sih kalau dari saya sendiri, nggak ada, udah bagus menurut saya. Kapan Anda pertama kali mengenal usaha ini? Saat saya
semester 2 gitu ya. Iya. Sebelum kenaikan. Kapan biasanya Anda membeli produk atau jasa ini? Saat saya sedang ada di waktu luang yang santai gitu, kalau lagi santai ke sana biar tambah santai. Iya sih. Kapan terakhir kali Anda membeli atau menggunakan produk ini? Terakhir kali saya membeli produk tersebut saat kelas 10 semester 2. Udah lama sih, udah lama nggak kesana. Oke. Terus gimana Anda mengetahui informasi tentang Red Chicken ini? Dari Google Map. Bukan dari Bu Wiwit. Enggak. Awalnya dari teman-teman, terus saya telusuri di Google Map dan saya tahu tempatnya, jadi ya saya kesana. Iya. Gimana menurut Anda pelayanan kami bisa ditingkatkan? Peningkatan pelayanan di apa ya, mungkin kecepatannya, kalau membuat pesanan gitu kalau bisa ya lebih cepat gitu biar enak. Oh, lebih cepat. Mengapa Anda memilih produk atau jasa yang kami bandingkan dengan yang lain? Kayak bedanya apa gitu kamu milih ini? Milih itu karena tempatnya beda dari yang lain. Tempat biasanya kan kalau restoran ayam geprek lain kan tempatnya kayak biasa aja, tembok, tapi kalau itu ada tempat lesehannya dan Terbuat dari bambu. dia terbuat dari bambu, jadi adem dan unik. Terus ada kolam renangnya. Kolam ikan, iya betul. Ada kolam ikan di tengah-tengahnya, itu menambah suasana jadi tambah adem. Terus mengapa Anda akan merekomendasikan produk jasa ini kepada orang lain? Karena menurut saya Red Chicken Resto itu tuh tempat yang sangat bagus untuk direkomendasikan teman-teman. Sebenarnya gimana ya, tempatnya nyaman dan pelayanannya ramah. Nggak ada salahnya sih direkomendasiin ke orang lain karena itu tempat yang cukup bagus. Iya. Di mana Anda biasanya membeli produk atau jasa ini? Saya biasanya beli langsung ke sana. Tempat lokasinya. Iya, langsung ke lokasinya. Bagaimana pengalaman Anda saat menggunakan produk atau jasa kami? Saya merasa senang karena pelayanannya ramah dan mbak-mbaknya tuh ramah senyum kalau ke saya pada saat itu. Berapa sering Anda menggunakan produk atau jasa ini? Belum terlalu sering, baru beberapa kali, tapi nggak sampai 10. Baru beberapa kali doang. Bagaimana harapan Anda untuk pelayanan Red Chicken ini untuk kedepannya? Saya berharap Red Chicken bisa berkembang lebih maju lagi menjadi restoran yang semakin terkenal, dikenal banyak orang, dan pelayanannya semakin meningkat. Karyawannya sudah bagus, jadi saya juga berharap karyawannya akan terus seperti itu, bahkan pada saat mereka sudah menjadi resto yang terkenal. Terima kasih. Ya, Dadah. dadah.